Halo teman-teman, selamat datang di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film animasi yang berjudul Monster Family. Apa jadinya jika sebuah keluarga dikutuk menjadi monster dan makhluk gaib? Hal inilah yang terjadi pada sebuah keluarga di dalam film yang dirilis pada tahun 2017 ini. Menceritakan tentang sekeluarga yang dikutuk karena kehidupan keluarga mereka yang tidak bahagia, yang mana mereka tidak bersyukur dan selalu saling menyalahkan satu sama lain. Bagaimana ceritanya? Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita akan dibawa ke sebuah kastil besar yang berada di sebuah air terjun, yang mana di tempat itu tinggal sang vampir Dracula nyentrik bersama 3 kelelawar pelayannya. Tak lama kemudian, secara aneh sang Dracula mendapat panggilan telepon dari seorang wanita yang bernama Emma. Emma berpikir kalau Dracula adalah pemilik toko kostum di kota tempatnya berada, yang mana dia hendak membeli gigi palsu vampir untuk dipakainya pada malam Halloween. Mendengar itu, sang Dracula kemudian berusaha menjelaskan kalau dirinya adalah Raja Vampir Dracula. Namun Emma sama sekali tak mengerti dengan apa yang dikatakannya. Alih-alih menjelaskan dirinya lebih lanjut, sang Dracula malah mengajak Emma berkenalan dan menceritakan kehidupan yang penuh kesepian. Namun tiba-tiba pembicaraan mereka terhenti ketika ponsel Emma terjatuh ke dalam selokan. Percakapan itu ternyata membuat sang Dracula sangat menyukai Emma. Dia lantas hendak menjadikan Emma sebagai istrinya. Sementara itu terlihat Emma yang menceritakan semua masalah keluarganya kepada Shane, teman baiknya. Emma sendiri memiliki 2 anak yang bernama Faye dan juga Max, yang mana Max merupakan seorang kutu buku namun dia selalu dibully di sekolahnya. Sedangkan Faye sendiri merupakan seorang gadis introvert pemalu akut yang sangat menyukai seorang playboy yang bernama Jaden. Teman baiknya yang bernama Sheila kemudian memaksa Faye untuk berkenalan dengan pria itu. Dan tanpa diduga Jaden malah mengundang Faye ke rumahnya untuk berpesta pada malam harinya. Kemudian kita akan dikenalkan dengan kepala keluarga mereka yang bernama Frank. Dia adalah seorang pria kantoran yang selalu bermasalah dengan pekerjaannya, yang mana bosnya selalu memberikan semua pekerjaannya kepada Frank dan mengancam akan memecat Frank jika tidak menyelesaikannya. Mendengar semua curahan isi hati Emma, Shane kemudian memberikan sebuah undangan pesta kostum monster kepada Emma, agar Emma bisa mengajak semua keluarganya untuk bersenang-senang. Namun ternyata kedua anak dan suaminya sungguh tak bersemangat untuk ikut dalam pesta itu. Namun mereka tak bisa menolak lagi ketika Emma dengan keras memaksa mereka. Di tempat yang berbeda terlihat sang Dracula yang sangat bersemangat dengan perasaan hati yang berbunga-bunga. Dia kemudian mendatangi seorang penyihir tua bernama Baba Yaga yang sudah lama dikurungnya. Setelah itu Dracula lalu mengembalikan jimat sihir Baba Yaga dan juga berjanji akan membebaskannya. Namun dengan syarat Baba Yaga harus mengubah Emma menjadi seorang vampir seperti dirinya. Dracula berkata tak ingin menggigit Emma karena itu akan membuat Emma kehilangan jiwanya. Dan tanpa pikir panjang Baba Yaga kemudian langsung menyetujuinya. Di sisi lain terlihat Emma dan keluarganya sudah sampai di sebuah tempat. Mereka kemudian sangat tak menyangka akan disambut seperti tamu khusus di tempat itu. Namun tanpa diduga, mereka tak bisa berkata apa-apa ketika mereka malah dipandu ke atas panggung. Dan juga hanya mereka yang menggunakan kostum di tempat itu. Ternyata undangan yang diberikan oleh Shane adalah kartu undangan sebuah band untuk tampil di tempat itu. Tak punya pilihan lagi, mereka kemudian mulai bernyanyi dan memainkan musik secara asal-asalan. Yang kemudian hal itu membuat mereka dilempar keluar dari tempat itu. Kejadian itu kemudian membuat mereka saling menyalahkan satu sama lain. Terlebih lagi dengan Faye yang sudah sangat muak dengan tingkah sang ibu. Sementara Emma sendiri sangat kesal kepada Frank yang tak bisa berbuat apa-apa. Kesedihan Emma pun semakin bertambah ketika melihat kedua anaknya selalu bertengkar. Di saat yang bersamaan Baba Yaga pun sampai di tempat itu dan melihat mereka. Baba Yaga kemudian mendatangi Emma dan mengatakan akan membantunya. Dan tanpa pikir panjang, si nenek tua itu kemudian langsung mengeluarkan sihirnya. Bukannya pergi, satu keluarga bermasalah itu malah terpukau melihat aksi Baba Yaga melakukan sihirnya. Dan secara tiba-tiba sebuah petir pun langsung menyambar mereka. Sesuatu pun terjadi kepada mereka, yang mana mereka semua malah berubah menjadi sosok monster yang sangat aneh. Yang mana Faye berubah menjadi seorang gadis mumi. Sementara Max malah berubah menjadi seekor anjing yang berbentuk sangat aneh. Ayah mereka juga ikut berubah menjadi monster Frankenstein hijau yang selalu kentut. Sedangkan Emma sendiri berubah menjadi vampir seperti keinginan sang Dracula.
Emma kemudian meminta Baba Yaga untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukannya. Baba Yaga kemudian berkata kalau dia awalnya hanya ingin merubah Emma. Namun yang lainnya ikut berubah karena kedua anak dan suami Emma ternyata juga tidak bahagia. Setelah itu Baba Yaga kemudian langsung pergi meninggalkan mereka. Namun Baba Yaga tak bisa pergi jauh dari tempat itu. Hal itu dikarenakan kekuatan dari jimatnya yang sudah mulai habis di saat mengubah Emma dan keluarganya. Emma yang tak mau berwujud seperti itu selamanya kemudian mulai mengejar penyihir tua itu. Kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka. Namun pada akhirnya Baba Yaga berhasil meloloskan diri dari Emma. Setelah itu Emma kemudian mendatangi suaminya dan menanyakan keberadaan kedua anak mereka. Namun Frank sama sekali tak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Emma dan terlihat sangat bodoh. Di tempat lain terlihat Dracula yang sedang memantau Emma menggunakan drone canggih miliknya. Dia kemudian memerintahkan pelayannya Renfield mempersiapkan barang-barangnya untuk menjemput Emma. Sedangkan itu di tempat lain terlihat Max yang coba menakut-nakuti bocah yang selalu membulinya. Melihat seekor anjing yang bisa berbicara, bocah itu pun berlari ketakutan terbirit-birit. Sementara itu terlihat Emma yang malah pergi menemui Jaden, pria yang disukainya. Dia lalu meminta bantuan Jaden serta menjelaskan apa yang sudah terjadi pada dirinya. Namun Jaden menolaknya dan berpikir kalau Emma adalah orang yang sangat aneh. Tak lama kemudian mereka pun kembali ke rumah dan bertemu satu sama lain. Faye kemudian mengungkapkan kekesalannya kepada sang ibu. Mendengar itu Emma lantas berjanji akan mengubah mereka kembali. Emma kemudian berkata kalau dia mendengar Baba Yaga hendak pergi ke London untuk mengisi kembali kekuatannya. Mereka pun akhirnya kembali bersemangat saat tahu akan berangkat ke London. Setelah itu Emma lalu meminta bantuan Shane untuk mengantar mereka ke bandara. Namun sesampainya di bandara, Faye dan Max memperingatkan sang ibu agar tidak keluar dari mobil dan terkena sinar matahari. Namun tiba-tiba kentut Frank secara terpaksa membuat mereka semua keluar dari mobil itu. Dan anehnya sinar matahari tak berdampak apa-apa bagi Emma. Namun masalah kembali datang ketika mereka hendak melakukan check-in. Petugas bandara mulai mencurigai mereka karena terlihat berbeda dengan foto yang ada di paspor mereka. Wanita itu kemudian hendak melaporkan Emma dan keluarganya ke petugas keamanan. Namun secara tiba-tiba Faye memohon kepada wanita itu untuk membantu mereka. Dan tanpa diduga wanita itu menurut begitu saja seperti terkena hipnotis. Dan langsung memberikan tiket penerbangan kepada mereka. Saat hendak menuju pesawat, Faye mendengar sekelompok wanita yang mengejek penampilannya. Dia kemudian mendapatkan ide dengan menghipnotis mereka agar bertingkah laku seperti monyet. Saat berada di dalam pesawat, Faye juga membuat berbagai masalah. Dia menghipnotis pramugari pesawat itu untuk memberikan coklat kepada semua orang. Sang ibu yang melihat itu kemudian hendak memberikan peringatan kepada Faye. Namun secara tiba-tiba Emma merasa sangat lapar. Emma kemudian mulai bertingkah aneh dan hendak menghisap darah salah satu penumpang di pesawat itu. Namun secara tiba-tiba sang Dracula pun muncul di pesawat itu dan membuat semua orang diam beku seperti patung. Dracula kemudian memperkenalkan dirinya kepada Emma. Dia juga membujuk Emma untuk ikut ke kastilnya bersamanya. Awalnya Emma menolak dan tak mau meninggalkan keluarganya. Namun Dracula mulai menakut-nakuti Emma dengan mengatakan kalau Emma akan membunuh keluarganya sendiri jika berada di pesawat itu. Tak mau membahayakan keluarganya, Emma kemudian setuju untuk ikut bersamanya. Mereka kemudian berangkat menggunakan jet pribadi canggih milik sang Dracula. Sementara Faye dan Max yang baru sadar sangat bingung melihat sang ibu menghilang begitu saja. Di sisi lain terlihat sang Dracula yang memberikan sebuah pil kepada Emma, yang mana pil itu bisa menghilangkan rasa laparnya terhadap darah. Di tempat itu sang Dracula kemudian mulai mengungkapkan perasaannya kepada Emma. Namun Emma masih memikirkan keluarganya dan berniat untuk kembali. Tak pikir panjang sang Dracula kemudian langsung mengeluarkan Emma dari jet pribadinya. Dan secara kebetulan Emma terjatuh tepat di mana semua keluarganya berada, yang mana mereka kini sudah sampai di kota London. Emma kemudian menceritakan kalau dia baru saja bertemu dengan Dracula. Sementara itu di dalam kastilnya terlihat sang Dracula yang sangat marah karena penolakan dari Emma. Sang Dracula kemudian memerintahkan pelayannya Renfield untuk mempersiapkan operasi SH untuk melenyapkan semua kehidupan yang ada di muka bumi. Di sisi lain terlihat Baba Yaga yang sudah sampai di kota London dan secara kebetulan bertemu kembali dengan keluarga Emma. Di tempat itu dia kemudian mengisi kembali kekuatan jimat sihirnya.
Emma yang melihatnya kemudian meminta penyihir tua itu untuk mengembalikan wujud mereka. Namun Baba Yaga menolaknya dan tak ingin kehilangan kekuatan jimatnya lagi. Emma yang sangat kesal kemudian coba merebut jimat itu dari Baba Yaga. Namun usahanya sia-sia. Tak mau dikejar-kejar lagi. Baba Yaga kemudian langsung mengirim mereka semua ke negara Mesir. Namun tidak dengan Sain. Sain kemudian coba mengejar dan menangkap Baba Yaga untuk mengembalikan Emma dan keluarganya. Baba Yaga lantas coba melarikan diri. Namun sihirnya malah membuatnya hampir terjatuh dari ketinggian. Melihat itu dengan cepat Sain kemudian langsung menyelamatkannya. Sementara itu di sisi lain Emma dan keluarganya malah dikirim ke sebuah gurun di negara Mesir. Mereka kemudian coba mencari jalan keluar dari gurun itu. Hingga tak lama kemudian mereka menemukan sebuah oasis di tengah gurun panas itu. Dengan bahagianya mereka kemudian langsung berenang dan menikmati tempat itu. Namun ternyata itu hanyalah halusinasi mereka semata. Karena yang mereka lihat hanyalah sebuah kubangan pasir yang sangat tandus. Dengan lesunya mereka kemudian melanjutkan perjalanan. Sementara itu di sisi lain, Baba Yaga mulai menceritakan kalau dia sudah lama menjadi tahanan Dracula. Namun dia dibebaskan setelah mengubah Emma dan keluarganya. Baba Yaga berkata kalau Emma dan keluarganya bisa kembali menjadi manusia jika mereka bahagia. Di dalam kastilnya, Dracula sudah mempersiapkan sebutir salju yang sudah direkayasa untuk menjadi senjata mematikan. Dia lalu meniup butir salju itu ke api unggun di ruangan itu. Dan tanpa diduga api itu membeku dalam sekejap. Sang Dracula kemudian hendak membuat lebih banyak lagi butiran saljunya untuk menghancurkan matahari dan membuat bumi jatuh ke dalam zaman es. Sedangkan itu terlihat Emma dan kedua anaknya mulai bertengkar satu sama lain. Faye berkata kalau sang ibu lah yang sudah merusak kehidupan mereka. Mendengar itu Emma kemudian membalas kalau dia juga tak ingin memiliki putri yang gagal di sekolahnya dan selalu bertengkar dengan saudaranya. Perkataan itu kemudian membuat Faye sakit hati dan segera pergi meninggalkan mereka. Begitu juga dengan Max yang ikut-ikutan pergi karena sudah muak dengan keluarganya. Dan kini tinggallah Emma dan suaminya. Emma kemudian mengungkapkan kekecewaannya kepada suaminya yang terlihat bodoh dan tak bisa berbuat apa-apa. Emma lalu meminta suaminya untuk pergi. Dan akhirnya mereka semua pun saling tercerai-berai. Kejadian itu juga ternyata disaksikan oleh sang Dracula menggunakan drone canggih miliknya. Hal itu kemudian membuatnya kembali bersemangat dan menunda operasi penghancurannya untuk menjemput Emma. Di tengah perjalanan Emma kembali merasa sangat kelaparan. Dari kejauhan dia melihat dua orang suami istri yang sedang menaiki unta. Melihat itu Emma kemudian hendak menggigit mereka. Namun secara tiba-tiba sang Dracula datang tepat waktu untuk menghentikannya. Dracula kemudian mengajak Emma untuk kembali ke kastilnya. Emma yang sudah putus asa kemudian menurutinya begitu saja. Di tempat lain Faye tiba-tiba dihadang oleh badai pasir yang bisa berbicara. Yang ternyata dia adalah mumi Imhotep yang merupakan tangan kanan Firaun Mesir pada zaman dahulu. Saat melihat Faye seketika saja Imhotep pun langsung jatuh hati. Dia kemudian mulai menggoda dan memuji kecantikan Faye. Dia juga mengajari Faye bagaimana caranya berubah menjadi badai pasir seperti dirinya. Setelah itu Faye kemudian dibawa ke piramida Mesir yang menjadi rumahnya. Di tempat itu Imhotep mengungkapkan rencananya yang ingin menguasai dunia bersama dengan Faye. Mendengar itu Faye kemudian langsung menolaknya dan segera pergi melarikan diri. Di tempat yang berbeda terlihat Frank bertemu dengan para wanita yang pernah dihipnotis oleh Faye. Yang mana mobil jeep yang mereka tumpangi terjebak di pasir gurun itu. Frank yang tak mempunyai pikiran kemudian langsung membantu mereka menggunakan kekuatannya. Hal itu kemudian membuat para wanita itu kagum kepada Frank dan kemudian membawa Frank ikut bersama mereka. Namun di perjalanan Max secara kebetulan melihat mobil yang ditumpangi oleh ayahnya itu. Dia kemudian langsung mengikutinya. Frank kemudian dibawa ke sebuah hotel liburan dan ditemani oleh wanita-wanita cantik di tempat itu. Sementara Emma yang sudah sampai di kastil kemudian langsung dilamar oleh sang Dracula. Emma yang sudah putus asa dengan keluarganya kemudian dengan pasrah menerimanya. Setelah itu sang Dracula kemudian meminta pelayannya Renfield untuk mengantar Emma ke dalam kamarnya. Sementara dirinya akan melakukan ritual mandinya untuk menghilangkan keriput di wajahnya. Scene kemudian berganti. Faye yang masih dikejar-kejar oleh Imhotep akhirnya bertemu dengan sang ayah. Imhotep kemudian memaksa Faye untuk ikut bersamanya. Namun Faye masih terus menolaknya. Di saat yang bersamaan, Max juga datang dan coba menghadangi Imhotep agar tidak mengganggu sang kakak. Hal itu kemudian membuat Faye terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Max. Sementara Imhotep yang sangat kesal kemudian berubah ke wujud seekor kumbang raksasa.
Merasa kedua anaknya terancam, Frank lantas coba menghadang Imhotep. Dan tanpa diduga Frank bisa mengajari Imhotep dengan sangat mudah. Sementara itu di tempat lain, terlihat Cheyenne dan Baba Yaga muncul secara tiba-tiba di dalam kamar Emma. Cheyenne kemudian mengatakan kalau Baba Yaga sudah menjadi teman mereka. Dan juga memberitahukan kalau Sang Dracula lah sebenarnya yang sudah mengubah mereka. Mendengar itu kemudian membuat Emma sangat bersedih karena sudah meninggalkan keluarganya. Namun Baba Yaga kemudian mendapatkan sebuah ide. Dia kemudian mendatangkan Frank dan kedua anaknya ke tempat itu, yang mana hal itu membuat Emma sangat bahagia. Namun tiba-tiba Renfield mendatangi mereka. Dia kemudian memberitahukan rencana Sang Dracula kepada mereka, yang ingin menghancurkan kehidupan manusia jika Emma tidak menikah dengannya. Renfield juga mengatakan kalau Dracula sedang melakukan ritual mandinya saat ini, yang mana pada saat ini Sang Dracula sedang tidak berdaya. Mengetahui itu, Sekutu Buku Max kemudian mendapatkan sebuah ide. Mereka kemudian pergi ke dapur kastil itu untuk membuat ramuan air suci. Dan setelah itu mereka kemudian segera pergi menuju ruangan di mana Sang Dracula berada. Di tempat itu terlihat Sang Dracula yang sedang berendam di dalam sebuah tabung air yang sangat besar. Emma kemudian mulai mendekati Sang Dracula untuk mencampurkan ramuan air suci yang sudah mereka buat ke dalam tabung mandinya. Namun secara tiba-tiba, dari dalam tabung itu Sang Dracula langsung melemparkan sebuah pil tepat masuk ke dalam mulut Emma. Yang mana hal itu membuat Emma menjatuhkan ramuan air suci yang sudah mereka buat. Pil itu juga ternyata membuat Emma sangat kelaparan dan haus akan darah. Emma kemudian hendak menggigit Frank. Sementara itu Frank kemudian coba menyadarkan Emma. Dan juga mengatakan kalau dirinya sangat mencintai Emma. Dan tanpa diduga Emma bisa melawan rasa haus darahnya dan malah mencium Frank. Namun di saat yang bersamaan Sang Dracula sudah selesai melakukan ritual mandinya. Melihat itu, Faye kemudian coba menyerang Dracula menggunakan badai pasirnya. Namun dalam sekejap Sang Dracula bisa membuat mereka diam beku seperti patung. Tak lama kemudian Emma dan keluarganya pun dikurung di sebuah ruangan. Emma kemudian memohon kepada Sang Dracula untuk melepaskan keluarganya, sementara Emma akan ikut bersamanya. Namun Sang Dracula tidak lagi tertarik dengan Emma dan langsung menolaknya. Di tempat itu Sang Dracula juga sedang menyiapkan bola salju raksasanya untuk menghancurkan matahari. Sementara itu Emma kemudian meminta maaf kepada kedua anak dan suaminya. Mereka kemudian saling berbaikan dan berpelukan satu sama lain. Dan secara tiba-tiba, hal itu ternyata berhasil membuat mereka kembali ke tubuh manusia mereka. Mereka kemudian hendak menghentikan rencana busuk Sang Dracula. Namun masalahnya kedua kaki mereka masih dirantai. Hingga secara tiba-tiba rantai itu terlepas begitu saja. Dan yang sudah melepaskan mereka adalah ketiga kelelawar pelayan yang sudah sangat muak dengan Sang Dracula. Setelah itu mereka kemudian langsung mendatangi Sang Dracula yang sedang berada di ruang monitor kendalinya. Sang Dracula kemudian berkata kalau perlawanan mereka akan sia-sia karena dia bisa membekukan mereka dalam sekejap. Namun secara tiba-tiba mereka langsung melemparkan ketiga kelelawar itu ke arah Sang Dracula. Di saat yang bersamaan Sang Dracula juga hendak menjentikkan jarinya. Namun ketiga kelelawar itu langsung menghentikannya dengan menggigit jari-jarinya. Sayangnya usaha yang mereka lakukan sia-sia. Sang Dracula kemudian kembali ingin menjentikkan jarinya. Namun dia tak bisa melakukannya karena jarinya sudah bengkak kesakitan karena gigitan tiga kelelawar kecil itu. Melihat kesempatan itu, Cheyenne kemudian langsung menerjang Sang Dracula. Dan tanpa sengaja dia malah menekan tombol roket kendali yang dapat menerbangkan mereka. Tapi sayangnya lagi-lagi usahanya sia-sia. Sang Dracula yang sudah sangat marah kemudian berubah ke wujud kelelawar raksasa dan hendak menyerang mereka semua. Mereka lantas coba melawan, namun lagi-lagi hal itu tak berarti apa-apa. Sampai kemudian Emma secara tak sengaja membuka tirai yang ada di tempat itu. Dia lantas menyadari sesuatu. Sementara itu Sang Dracula hendak menekan tombol peluncur bola salju penghancurnya. Namun secara tiba-tiba, mereka mulai membuka tirai yang ada di tempat itu satu persatu. Yang mana hal itu membuat sinar matahari masuk ke dalam ruangan itu dan juga mengenai Sang Dracula. Sinar matahari itu lantas membuat Sang Dracula semakin terpojok. Emma kemudian mengambil sebutir salju pembeku milik Sang Dracula dan langsung meniup butir salju itu untuk membekukannya. Dan akhirnya mereka pun berhasil menyelamatkan dunia. Tak lama kemudian terlihat Frank diberi tugas oleh bosnya dengan ancaman seperti biasanya. Namun Frank tak peduli lagi dan langsung menolaknya. Pada malam harinya mereka kemudian mengadakan pesta di rumah mereka. Dan film pun berakhir.
Oke teman-teman, sekian alur cerita film Monster Family 2017. Semoga kalian terhibur dengan cerita film kali ini. Ada pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini, yang mana kita harus selalu bersyukur dan jangan pernah membenci keluarga kita. Seperti kata pepatah, kita bisa membeli jam namun tidak dengan waktu. Jadi saya harap teman-teman bisa menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk membahagiakan keluarga kalian sebelum terlambat. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Baiklah, saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.